Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi IPS 1 dan IPS 2. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan peta konsep terkait ketenaga kerjaan. Peta konsep mengenai hubungan antara penduduk dan ketenaga kerjaan. Ini tampilan secara luasnya, secara menyeluruh. Untuk selanjutnya, Ibu jelaskan satu persatu. Nah, hubungannya kita mulai dari penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Itu pengertian dari penduduk. Nah, penduduk ini nanti terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, apa yang membedakan? Kita lanjut. Penduduk itu terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu di mana usia mereka yang sudah masuk usia produktif, yakni antara 15 sampai 64 tahun. Nah, yang bukan angkatan kerja itu tentu di bawah atau kurang dari 15 tahun atau mereka yang lebih dari 64 tahun. Angkatan kerja menurut BPS, Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dengan demikian, angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja, yakni mereka yang tidak bekerja karena ada kesibukan lain. Misalnya, mereka sekolah atau mereka sudah tidak produktif sehingga lebih banyak dengan keluarga. Tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi itu tenaga kerja. Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan tenaga kerja. Pengangguran itu dibagi ke atau digolongkan ke berbagai macam. Misalnya saja pengangguran karena musim, sering disebut musiman, kemudian disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau pengangguran siklis, kemudian pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan teknologi yang ke arah lebih industrialisasi kayak gitu ya, penggunaan teknologi lebih banyak sehingga banyak orang yang tidak bisa masuk dalam era teknologi itu sehingga menyebabkan pengangguran. Di samping pengangguran tentu ada yang menjadi tenaga kerja. Tenaga kerja tadi bertambahkan bahwa pekerja penuh itu 7 sampai 8 hari 7 sampai 8 jam per hari bisa dikatakan pekerja penuh. Sedangkan di bawah 7, misal 1 atau 2 jam saja bekerjanya, maka dia masuk setengah pengangguran.
Nah, adanya masalah pengangguran tadi, di mana pengangguran menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi, dapat diatasi dengan peningkatan mutu SDM dan ketersediaan kesempatan kerja. Akan tetapi, peningkatan mutu SDM dan ketersediaan kesempatan kerja yang pertumbuhannya relatif lambat menyebabkan masalah ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu kita akan bahas dalam bab 3 terkait dengan ketenagakerjaan ini, bagaimana sistem upahnya, terus kemudian bagaimana cara mengatasi pengangguran tadi. Baik, itu kiranya yang Bibu dapat sampaikan terkait dengan peta konsep. Semoga memudahkan kalian untuk memahami materi di bab ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.